Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan puji Tuhan kalau saat ini kita masih di tempat kita masing-masing, bersama dengan keluarga terkasih, bersama dengan orang-orang tercinta, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah kita boleh terus bersama-sama di dalam unity, kita menaikkan pujian bagi Tuhan, menaikkan sembah bagi Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk di bulan Mei ini Tuhan Yesus, kalau kami masih boleh beribadah dari tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan Yesus. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan, biarlah dari tempat kami, dari rumah kami, dari keluarga kami boleh terus ada puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terimalah sembah, puji, hormat kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari kita sorakan haleluya. Sebab Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Walaupun musuh di depan kita, sakit penyakit menghadang langkah kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menjadi pelindung kita. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Mari kita kuatkan iman kita. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Serahkan haleluya. Mari sama-sama kita naikkan iman kita. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah boleh ada di kiri kita, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Tuhanlah sumber kemenangan kita. Kaulah kebanggaan kami Tuhan. Engkaulah gunung batu kami Tuhan Yesus. Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Kuat tangan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan Yesus, itulah yang menjadi kedamaian di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Serahkan haleluya. Katakan sumber kemenanganku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah ya Bapa.
Dan berikanlah kami telinga seorang murid Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh bangga kami memiliki Engkau. Engkaulah kekuatan kami, gunung batu kami, keselamatan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau di Minggu pagi tanggal 17 Mei 2020, kami masih Tuhan beri kesempatan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan waktu-waktu yang indah untuk kami dan seluruh keluarga boleh bersama-sama membangun mesbah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan kalau sampai saat ini kami boleh terus ada dalam hadirat-Mu dan menikmati kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi untuk kami. Bahkan melalui ibadah pagi ini ya Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu yang menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah. Dan kami percaya Tuhan, dalam pertobatan dan tinggal diam ada keselamatan, dan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di dalam gereja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan keempat wakilnya. Kami juga bersyukur untuk Bapak Gembala Rayon 1A, yaitu Bapak James Selo Pranoto beserta dengan wakilnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau pakai hamba-hamba-Mu untuk memberikan kami tuntunan dan visi yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami percaya melalui hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan, gereja kami, rayon kami akan bangkit dan mengalami terobosan. Bahkan lewat kegerakan-kegerakan yang ada di rayon kami Tuhan, penuaian jiwa-jiwa boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga bersyukur dan berterima kasih atas gembala kami yang kami kasihi di GBI House of Transfiguration, Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro dan Ibu Gembala kami, Ibu Pendeta Rosyanti Roditus bersama dengan seluruh keluarga. Terima kasih Tuhan untuk hati-Mu yang Kau berikan kepada Bapak dan Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh tertanam di wadah yang luar biasa, yaitu di gereja-Mu GBI House of Transfiguration, di mana di bawah penggembalaan gembala kami ada sebuah keluarga yang saling mengasihi, yang boleh membuat kami bertumbuh di dalam kebenaran akan Engkau ya Bapa. Dan kami boleh belajar untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa, biar penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna terus tergenapi atas kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami beserta dengan keluarga. Bahkan kami percaya ada kesehatan dan berkat-berkat yang terbaik yang daripada-Mu menjadi milik bagian Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lewat firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami boleh diberkati, kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Wakil Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Antonius Widakdo bersama dengan Ibu Vero dan anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang terus Engkau pakai dalam pelayanan bersama dengan Bapak Gembala kami, dan bahkan Engkau pakai hamba-Mu di marketplace. Terima kasih Tuhan, kami percaya ya Bapa, melalui pelayanan hamba-hamba-Mu akan ada kebangkitan yang luar biasa atas GBI HOT, dan kami percaya pelayanan hamba-Mu akan terus menjadi berkat dan berdampak bagi seluruh keluarga-keluarga yang ada, bahkan bagi generasi Yeremia yang akan dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala serta Bapak dan Ibu Wakil Gembala kami yang terus menjadi teladan hidup bagi setiap kami, terlebih di dalam kami menghadapi masa-masa saat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapak, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk bangsa yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, lewat goncangan dan segala sesuatu yang terjadi di bangsa kami, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan atas Indonesia. Bahkan kami boleh melihat bahwa ada penuaian yang terbesar dan terakhir akan terjadi lewat segala goncangan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau perkatakan shalom atas Indonesia, shalom atas Jakarta, dan biarlah Mazmur 91 terus tergenapi atas bangsa kami dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berkati Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan, biar hikmat-Mu terus tercurah atas pemimpin-pemimpin kami. Kami percaya Bapak,
Engkau yang memampukan kami untuk boleh terus berdiri dan berdoa bagi bangsa kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para tenaga medis yang ada, yang sedang bekerja keras saat-saat ini. Oh Tuhan Yesus, kami percaya ya Bapa, Engkau yang mampukan setiap para tenaga medis yang ada. Engkau yang berikan mereka kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kesehatan yang sempurna, supaya mereka boleh terus bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk masa-masa ini, kalau mereka boleh Tuhan percayakan menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, bagi keselamatan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang mereka butuhkan, tenaga medis butuhkan, dan rumah sakit butuhkan, kami percaya Engkau yang akan sediakan ya Bapa, lewat setiap anak-anak-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang mengalami krisis keuangan, dan mungkin sedang kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi ini ya Bapa. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami percaya ada kekuatan dan pengharapan di dalam-Mu ya Bapa. Dan Engkau adalah Allah kami yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dan lewat pandemi ini Tuhan, kami boleh lihat ada iman-iman yang teguh yang boleh lahir di setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di keluarga kami, di gereja kami, bahkan di bangsa kami seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang. 1 dari 1 Peganglah tanganku, peganglah tanganku, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan
kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, yang ada di rumah-rumah. Saya percaya sampai dengan hari ini kita senantiasa penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, saat ini saudara kita akan bersama-sama menyimak pengajaran dari Divisi Teologia GBI Gatot Subroto. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga, karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata, bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab.
Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dan Tuhan Yesus luar biasa baik. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus luar biasa baik, boleh katakan amin. Oh, puji Tuhan. Nah saudara, karena kebaikannya, karena kebaikan Tuhan Yesus tidak ingin untuk kita terpuruk. Karena kebaikannya Tuhan Yesus tidak ingin untuk kita menjadi putus asa. Karena kebaikannya Tuhan tidak ingin kehidupan kita tanpa pengharapan. Depresi. Saudaraku, Tuhan sangat baik. Oleh karena kebaikannya, Tuhan rindu untuk memberikan kepada saudara dan saya kemenangan di dalam kehidupan ini. Nah, pemazmur berkata di dalam Mazmur pasal 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudara yang ada di rumah dan saya adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangannya yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ini janji firman Tuhan untuk saudara dan saya agar kita memperoleh kemenangan. Pertanyaannya saudara, kalau Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, kenapa kita merasa kalah? Kalau Tuhan memberikan kita kemenangan, kenapa kita merasa depresi? Kalau Tuhan memberikan kita kemenangan, saudara, kenapa kita tidak punya pengharapan? Kalau Tuhan memberikan kita kemenangan, saudara, kenapa kita marah kepada Tuhan? Ingat, saudara, Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang untuk mencuri. Mencuri apa, saudara? Mencuri berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya. Bukan hanya mencuri, tetapi juga membunuh. Membunuh apa? Membunuh pengharapan-pengharapan anak-anak Tuhan. Bukan saja mencuri, membunuh, tetapi target akhirnya adalah membinasakan kehidupan umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kita harus waspada bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan. Dan Alkitab berkata, Efesus 6 ayat 12, berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara.
Karena kehidupan kita adalah kehidupan peperangan, saudara, maka di dalam kehidupan kita, di dalam peperangan itu bukan hanya sekedar asal perang. Bukan hanya sekedar asal maju, saudara. Tetapi peperangan kita harus disertai dengan strategi. Peperangan kita harus didasari dengan hal-hal yang membuat kita melihat keadaan-keadaan di sekitar. Sehingga kita bisa merencanakan, sehingga kita bisa melakukan strategi-strategi di dalam peperangan. Nah, Amsal 24 ayat 6 berkata, saudara, karena hanya dengan perencanaan. Artinya perencanaan adalah strategi, taktik. Engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Itulah sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saya pagi hari ini adalah strategi peperangan untuk mendapatkan kemenangan. Nah, kita akan pelajari, saudara, strategi peperangan yang harus kita lakukan apa saja. Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan peperangan. Dan kita belajar dari Rasul Paulus. Kita tahu adalah Rasul Paulus adalah veteran perang rohani yang luar biasa. Dan dia sedang mengajarkan kepada anak didiknya, yaitu Timotius, bagaimana supaya memperoleh kemenangan itu. Strategi-strategi apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan kemenangan. Nah, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan. Saudara yang ada di rumah, saudara boleh membuka Alkitab saudara, aplikasi Alkitab saudara. Sama-sama kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi engkau, hai manusia Allah, perhatikan saudara, jauhilah semuanya itu. Ya, jadi jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Nah, saudara, dari pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Rasul Paulus sedang mengajar kepada kita tentang satu strategi peperangan. Kalau kita mencermati firman Tuhan tadi, saudara, maka ada 4 hal yang Rasul Paulus ajarkan untuk kita menggunakan strategi peperangan ini agar kita memperoleh kemenangan di dalam peperangan ini. Apa saja 4 hal itu? Yang pertama, saudara, di sana dikatakan jauhilah. Yang kedua, kejarlah. Yang ketiga, bertandinglah. Dan yang keempat, rebutlah. Kalau ada satu kata dengan akhiran lah, ini artinya adalah perintah. Artinya yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Nah, saudara, ada 4 hal ini. Strategi ini yang akan kita pelajari. Tetapi semua dari 4 hal ini saya tidak akan mengupas secara detail. Ya, hanya yang pertama, saudara, saya akan mengupas sedikit detail, lalu yang 2, 3, dan keempat saya akan menyinggungnya secara sepintas saja. Yang pertama, jauhilah. Saudara, kata jauhilah dari kata Yunani, peuko. Peuko. Apa artinya peuko? Kata dari bahasa Yunani ini artinya adalah pergi, keluar, berlari, melarikan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar strategi yang pertama ini, kalau kita mendengar ajaran dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak didiknya, saudara, sepertinya ini agak aneh. Ya, dikatakan pergilah. Sementara kita, saudara, di dalam perjalanan keimanan kita senantiasa diajar di dalam khotbah-khotbah, berdirilah teguh, ya, tetap kuat, berdirilah teguh. Dan kita diperintahkan untuk diam di tempat, berdiri teguh, ya. Nah, saudaraku, bahkan juga di dalam lingkungan sosial kita diajar tetap teguh, percaya,
Jangan goyah, tetap teguh. Tapi Rasul Paulus kali ini, saudaraku, mengatakan di dalam strateginya yang pertama adalah jauhilah, pergilah, keluar, berlarilah. Saudara, saya mau katakan begini, ya. Dan saya percaya bahwa setiap kita juga harus tetap berdiri teguh. Namanya pejuang, saudara, kita akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan kita bangga, saudara, ketika kita mendengar ada seorang kapten kapal yang mempertahankan, saudara, keutuhan kapalnya, dan kemudian dia berjuang sungguh-sungguh, dan pada akhirnya dia karam bersama-sama dengan kapalnya. Kita bangga, ya. Ternyata kapten kapal itu berdiri teguh. Tapi ingat, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdiri teguh dan jauhilah atau lari, pergilah, itu adalah dua sisi. Sama seperti dua sisi dalam satu mata uang. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Saudaraku, ada kalanya, saudara, kita harus juga tetap berdiri teguh. Tetapi ada kalanya kita harus lari. Ada kalanya kita harus menjauh. Ini adalah strategi, saudaraku. Ada kalanya kita harus tetap berdiri di hadapan Tuhan dengan kekokohan berdiri dan percaya. Tetapi ada saatnya karena strategi-strategi di dalam peperangan mengharuskan kita untuk lari terlebih dahulu, untuk menjauhi terlebih dahulu, untuk melarikan diri terlebih dahulu. Saudara, ini tidak dapat dipisahkan. Lalu saudara, pertanyaannya adalah, lari semacam apa strategi itu? Saudara, yang pertama, kita harus lari dari pikiran duniawi. Kenapa? Pikiran kita, ya, saudaraku, harus kita kendalikan. Saudara, di dalam Timotius 6 ayat 3 dan 10 di sana mengajarkan tentang bagaimana pengajaran-pengajaran yang terjadi, yang diterima oleh jemaat-jemaat Tuhan, bahwa firman Tuhan akan menjadi pengajaran kepada setiap orang yang percaya, dan mereka akan menjadi kaya. Ini pemikiran, saudara. Jadi ketika ada di dalam pikiran-pikiran duniawi, maka kalau kita mempelajari firman Tuhan, maka kekayaan itu menjadi satu standar. Ketika orang diberkati menjadi kaya, itu adalah ukuran rohani yang tinggi, saudara. Yang miskin, yang tidak diberkati, rohaninya rendah. Bukan seperti itu, saudara. Ya, bukan seperti itu. Ini pengajaran yang menyesatkan. Pikiran kita bukan di dalam duniawi. Karena hal-hal yang duniawi sifatnya akan kita tinggalkan. Orang yang makmur adalah orang yang telah mencapai kerohanian yang tinggi. Ini adalah pola pikir duniawi yang salah. Oleh sebab itu kita harus lari dari pikiran seperti ini. Bahwa sesungguhnya pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan. Orang yang pikirannya tertuju kepada Tuhan, percayalah pasti diberkati. Ya, dan saya percaya orang yang pikirannya tertuju kepada Tuhan, hidupnya diberkati. Dan berkat itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Jadi jangan kejar kekayaan, tetapi kejarlah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Yang kedua, saudaraku, lari dari percabulan. Ya, pikiran kita harus lari dari percabulan. 1 Korintus 6, saudara, ayat 18 dikatakan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi dari luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi strategi yang harus kita lakukan untuk kita lari adalah lari dari percabulan. Sama seperti Yusuf, saudara. Ketika digoda dengan percabulan, saudara, dia tidak berdiri teguh di tempat. Saya kuat. Saya kuat menghadapi semua, tidak. Tetapi strategi yang dilakukan oleh Yusuf adalah dia lari. Tinggalkan namanya godaan percabulan itu. Nah, yang ketiga, saudara, kita harus lari dari penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai dengan
14 di sana dikatakan bahwa menyembah kepada Allah yang palsu, menyembah persembahan yang diberikan kepada sesuatu lebih penting daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita menyembah yang lain lebih daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Apa hari-hari ini yang membuat engkau melupakan Tuhan? Mungkin kecanggihan teknologi, sehingga saudara sibuk dari pagi sampai malam kemudian melupakan Tuhan. Mungkin saudara bekerja dari pagi sampai malam sehingga tidak kenal lagi waktu untuk menyembah Tuhan, untuk bersaat teduh. Mungkin saudara mengutamakan hobi saudara dan lain-lain dan lain-lain. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan saudara, waktu yang kita berikan, biaya yang kita berikan, lebih daripada apa yang kita berikan untuk Tuhan. Itu adalah penyembahan berhala. Ini pola pikir. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus lari dari pikiran-pikiran penyembahan berhala ini. Dan yang keempat, kita harus lari dari keinginan seks di masa muda. 2 Timotius 2 ayat 22. Keinginan iblis untuk anak muda, ya saudara, itu selalu menggoda. Nah, tetapi ini saudara bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi juga orang-orang dewasa, pria dewasa, wanita dewasa digoda dengan keinginan seks masa muda. Sehingga banyak keluarga-keluarga kemudian menjadi hancur. Banyak keluarga-keluarga menjadi berantakan. Kenapa? Karena ada keinginan seks di masa muda sehingga mengabaikan yang namanya saudara kekudusan di dalam pernikahan. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, mari kita harus lari dari godaan ini. Strategi seperti ini harus kita lakukan. Jauhilah, larilah, melarikan diri pergi. Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang rindu untuk memberkati keluarga-keluarga. Tuhan sedang rindu untuk memberkati setiap suami, setiap istri. Terlebih pada hari-hari ini ketika kita lebih banyak di rumah, saudara. Tuhan sedang bekerja untuk keluarga-keluarga. Nah, saudara, ada satu cerita, ya. Kita tahu bahwa di dalam angkatan udara yang namanya pesawat tempur itu harganya sangat mahal, ya. Pesawat yang canggih dengan teknologi yang canggih sangat mahal harganya. Dan untuk mengendalikan pesawat tempur yang mahal dan canggih ini diperlukan seorang pilot yang piawai, yang ahli mengendalikan pesawat tempur ini, saudara. Dan di dalam peperangan-peperangan yang terjadi ketika pesawat-pesawat itu saling bertempur, saudara, pesawat yang canggih itu dikendalikan oleh seorang pilot. Dan pilot ini dilatih, saudara, beratus-ratus jam dengan biaya yang sangat mahal. Saudara, antara pesawat dan pilot. Pesawat mahal, tetapi pilot juga dididik dengan biaya yang mahal. Tetapi dikatakan yang penting, yang paling penting adalah pilot yang mahal. Nah, ketika di dalam peperangan, saudara, ketika sedang terjadi peperangan di udara, pesawat saling tembak-menembak, saudara, ketika pesawat itu dalam keadaan yang kritis, dalam kondisi yang berbahaya, maka pilot dilatih untuk melakukan satu strategi, jauhilah. Dilatih untuk satu strategi, larilah. Maka di dalam pesawat yang mahal itu, saudara, ada satu tombol kursi untuk dia melontarkan dirinya keluar, meninggalkan pesawat yang dalam keadaan yang bahaya. Maka saudara, pesawat itu meluncur ke darat dan hancur, tetapi pilot itu meloncat keluar. Kenapa? Karena ada kursi pelontar. Nah saudara, ini adalah strategi. Itulah sebabnya di dalam peperangan rohani kita, kita harus tahu kapan menggunakan kursi pelontar. Kapan kita harus tahu menjauhi. Kapan kita harus tahu saudara lari. Saudaraku, di dalam 1 Korintus 10
ayat 12 sampai 13 berkata, "Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Saudara, saya percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Ya, sekalipun kita ada di tempat yang salah, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita ada di tempat yang salah, saudara, Tuhan selalu memberikan suaranya. Ayo lakukan sesuatu, larilah, jauhilah. Dan saudara, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Sekalipun kita ada di tempat yang salah, suara Tuhan itu memberitahukan kepada kita, menjauhilah, larilah, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara, ketika Tuhan memberikan jalan keluar, kita bisa saja berkata, "Oh tidak, saya tidak akan melakukan jalan keluar seperti itu. Oh, saya menolak untuk hal itu." Tetapi saudaraku, kalau kita peka mendengar ini, dan ada saatnya kursi pelontar itu kita tekan dan kita keluar, saudara, maka kita harus mengambil keputusan untuk kita lari menjauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, larilah dari depresi kita. Ini keputusan kita, saudara. Depresi Tuhan tidak berikan untuk saudara. Dan saudara, kalau kita berdoa, "Tuhan berikan aku, cabut depresi," bukan. Yang harus mencabut depresi itu adalah diri kita sendiri. Larilah, jauhilah dari depresimu. Jauhilah dari keputusasaanmu. Jauhilah dari kemarahanmu, bereskan kemarahanmu. Roh Kudus sudah memberikan kita kekuatan. Roh Kudus sudah memberikan kita kemampuan untuk kita keluar. Saudaraku, keputusasaan, kekecewaan, kalau kita mau ambil keputusan, kitalah yang harus lari menjauhi. Lari kemana, saudaraku? Lari kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka. Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan Tuhan sudah memberikan kita kemenangan, itu janjinya. Oleh sebab itu, saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah jauhilah, larilah, melarikan diri, saudara. Kalau hari-hari ini saudara ada di dalam keadaan yang depresi, saudara lari. Tinggalkan depresi saudara. Ketika engkau ada di dalam keputusasaan, ambil keputusan hari ini. Tinggalkan keputusasaan itu. Ketika hari ini engkau merasakan kekecewaan dan engkau berkata, "Aku marah sama Tuhan, bereskan hari ini." Jauhilah kemarahanmu kepada Tuhan dan larilah kepada Tuhan. Percaya, kebenaran firman Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Ambil keputusan hari ini untuk kita lari, dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Percaya, ketika Tuhan memberikan kita jalan keluar, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Hari-hari ini, saudara, kejar Tuhan Yesus, lari kepada Tuhan. Nah, saudara, Mazmur 46 ayat 26 berkata, "Allah itu bagi kita tempat perlindungan." Ketika kita lari kepada Tuhan, maka Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ketika kita lari kepada Tuhan, saudaraku, dari pola pikir yang ditanamkan oleh iblis, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan dan menjauhkan dari kesesakan. Ayat 3 berkata, "Sebab kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut,
sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Tuhan tetap ada. Tuhan tetap setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini kita mau terus menghampiri Tuhan. Strategi yang kedua saya akan menyinggung secara singkat saja. Yang kedua adalah kejarlah. Firman Tuhan katakan, kejarlah. Ya, apa yang kita kejar? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, ayo kita kejar. Kejar yang namanya keadilan, kejar ibadah kita. Memang hari-hari ini kita tidak bisa beribadah di gedung gereja karena keadaan COVID-19 ini. Tetapi kita bisa mengejar ibadah itu. Ibadah artinya saudara gereja. Gereja itu adalah saudara dan saya. Ibadah kita, gereja yang adalah saudara dan saya. Kita dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Kejarlah hadirat Tuhan. Saudara, gereja bukan hanya sekedar tempat hiburan. Ya, gereja bukan hanya sekedar untuk kita mengejar berkat-berkat, tetapi gereja adalah tempat di mana kita mengejar karakter Kristus. Ini yang penting. Kejar karakter Kristus. Sehingga kita berani berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, yang ketiga saudaraku, strategi yang Paulus ajarkan kepada kita, bertandinglah. Dengan arti yang lain, kata yang lain, lawanlah. Dalam pertandingan dengan iman yang benar. Saudara, ini penting kita mempertahankan keimanan kita. Banyak godaan-godaan, saudara. Dan banyak anak-anak muda yang meninggalkan imannya. Tinggalkan Yesus. Hanya untuk apa? Namanya dunia. Tetapi mari kita bertanding. Karena lawan kita adalah lawan iblis. Yang berjalan berkeliling di antara kita. Dan firman Tuhan katakan, dia berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, perhatikan. Singa berjalan berkeliling mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa, saudara? Orang yang dapat ditelannya itu adalah orang yang meninggalkan iman percayanya kepada Kristus. Ya. Orang yang meninggalkan keimanannya hanya untuk kehidupan dunia. Dan ini adalah sasaran daripada iblis yang berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Oleh sebab itu, mari kita bertanding lawan. Dia hanya berkeliling, suaranya hanya keras, tetapi ketika kita melawan, kita bertanding, maka saya percaya Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan membawa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih sebagai pemenang. Bukankah itu janji Tuhan? Di awal kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa Tuhan memberikan kita kemenangan. Dan yang keempat, saudara, rebutlah. Kita harus merebut. Apa yang harus kita rebut? Yang harus kita rebut adalah kehidupan kekal. Hidup hanya sementara, saudara. Dan hari-hari ini kita banyak menyaksikan bagaimana orang-orang mengakhiri kehidupannya. Orang yang mengakhiri kehidupan bukan karena sudah tua, saudara. Hari-hari ini kita boleh melihat, bukan karena tua maka dia dipanggil pulang. Ada yang masih muda dipanggil pulang. Ada yang masih sehat dipanggil pulang. Oleh sebab itu, mari saudara rebut kehidupan kekal. Karena kita merebut kehidupan kekal, ini bukan perkara yang mudah. Untuk merebut harus melalui perjuangan. Ketika kita harus merebut, maka saudara harus melalui peperangan. Saudara, sama seperti pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika merebut kemerdekaan, mereka mengorbankan tenaga, nyawanya, hartanya. Mereka berjuang sungguh-sungguh sehingga mereka meraih kemenangan, kemerdekaan itu yang dapat kita nikmati sampai dengan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita sedang dibawa oleh Rasul Paulus untuk kita boleh meraih kemenangan dengan strategi-strategi yang diajarkan.
ada 4 strategi yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita saat pagi hari ini. Yang pertama, saudara, larilah, jauhilah. Jauh dari apa, saudara? Lari dari apa? Dari pikiran-pikiran duniawi. Jauh, lari dari percabulan. Menjauh, lari dari penyembahan berhala. Menjauh, lari dari keinginan seks di masa muda. Lalu strategi yang kedua, Rasul Paulus mengajar kepada kita, kejarlah. Apa yang harus kita kejar? Kejar keadilan, kejar ibadah, kejar hadirat Tuhan, kejar kesetiaan, kasih dan kesabaran, dan kelembutan. Dan strategi yang ketiga adalah bertandinglah, lawanlah. Dalam pertandingan iman yang benar, saudara, karena kita sedang menghadapi iblis yang mengaum di sekeliling kita, mencari orang-orang yang dapat ditelan. Dan strategi yang keempat adalah rebutlah. Apa yang harus kita rebut? Rebut kehidupan kekal. Karena kehidupan di dunia ini adalah sementara. Kalau hari-hari ini, saudara, kita melihat banyak orang yang meninggalkan dunia ini bukan karena mereka tua, saudara, tetapi ada yang muda. Dan hari-hari ini kita melihat dengan mata kita banyak orang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang meninggal di dalam dunia ini, saudara. Tetapi mari kita harus rebut dan kita kejar kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal adalah tujuan kita. Dan oleh sebab itu, saudara, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus yang menyelidiki hati kita, Roh Kudus yang menilik hati kita, dan Roh Kudus biar kiranya penuh dalam hidup kita supaya kita tetap teguh berjalan di dalam kehidupan ini. Mari saudara, buka hati kita. Kita akan berkata kepada Tuhan, selidiki aku ya Tuhan, selidiki hatiku. Oh haleluya, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Allah, ujilah aku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati
kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami boleh bersyukur kepadamu. Oleh karena penyertaan-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau sudah menjanjikan kepada kami satu kemenangan. Kami tahu bahwa hari-hari ini Tuhan, peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, di mana pada saat pagi hari ini Engkau mengajar kepada kami, untuk kami boleh meraih kemenangan itu dengan strategi yang Kau ajarkan kepada kami. Kami harus menjauh, kami harus melarikan diri kami dari pikiran-pikiran duniawi, dari percabulan, dari penyembahan berhala, bahkan dari keinginan seks di masa muda. Bahkan Engkau mengajar kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, kami harus mengejar keadilan, mengejar ibadah, mengejar kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan Kau juga mengajar kepada kami untuk kami boleh bertanding melawan dengan iman yang benar. Karena kami tahu Tuhan, musuh kami, iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum, yang mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dan pada akhirnya yang kami rebut adalah kehidupan kekal. Itulah sebabnya Roh Kudus biar kiranya Engkau tuntun kami, supaya hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh Engkau pimpin, Engkau arahkan dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Tuhan, Engkau sertai. Ketika mereka dalam keadaan yang lemah, Tuhan tolong berikan kekuatan. Pada saat mereka putus asa, berikan pengharapan. Pada saat mereka lemah, Tuhan kuatkan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu, dan apa yang mereka kerjakan, jadikanlah berhasil. Setiap usaha-usaha yang dikerjakan, Tuhan berkati dengan berkat yang melimpah. Kalau hari ini Tuhan ada umat-umat-Mu yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong. Berikan pekerjaan yang terbaik. Bahkan berikan inspirasi untuk mereka boleh menciptakan satu pekerjaan, sehingga mereka diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Karena kami percaya akan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Sampai dengan hari ini kami bersyukur, karena Engkau senantiasa memberkati kami, dan kami tidak pernah kekurangan apapun. Ketika kami memerlukannya, Tuhan Engkau menolong, dan Engkau sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Itulah sebabnya Tuhan, pada saat ini dengan penuh sukacita, setiap anak-anak-Mu, setiap kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan. Dan kami percaya mereka memberikan persembahan dengan sukacita. Karena kami percaya ketika mereka memberikan persembahan dengan penuh sukacita, mereka diberkati dengan berlipat kali ganda. Berkati akan gereja-Mu ya Tuhan. Kau pakai gereja-Mu untuk menjadi penyelamat bagi jiwa-jiwa di akhir zaman ini, supaya banyak jiwa dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar kiranya Tuhan memampukan untuk bangsa dan negara kami menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan yang ada. Baik peperangan melawan COVID-19, resesi ekonomi yang ada. Tuhan, kiranya Engkau tolong bangsa kami keluar dari situasi seperti ini, agar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami saat pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan terus menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati kami, pikiran kami, roh kami. Untuk saat ini Tuhan, kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu yang kudus di hadapan Tuhan, tengadakan wajahmu, menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah
berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, berterima kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah-rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat dan penuh sukacita. Shalom, haleluya.